Saya Fahmi Mujahid dari HMJ Ilmu Quran Tafsir. Pada hari ini tanggal 16 April 2021 kami sedang mengadakan sebar takjil kerjasama dengan komunitas sosial yaitu Sekat Sedekah Jumat. Sekian dari kami. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini bersama teman-teman yang ada di beberapa jurusan ilmu Quran tafsir, PAUD dan sebagainya. Kita hari ini mengadakan sebuah agenda bagi-bagi takjil antar himpunan mahasiswa, sekitar 100 takjil yang sudah kita bagikan. Alhamdulillah hari ini program pertama launching di hari keempat Ramadan. Takbir! Allahu Akbar! Oke guys, nice. Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran-lembaran kitabmu. Ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh
Alhamdulillah ala ni'amihi dzahirah wal batinah. Qadiman wa haditsan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya musyahidunal kiram, kaifa halukum jami'an? Arrujukum fi sihatin wa afiyatin wa hafadzakumullahu fi kulli ahwalin kana. Taib, naltaqi ma'i fi hadhil fursah ats-tsaminah. Wal an nahnu sanatakalam an saum walastu julusan huna munfaridan lakin yuqarinuni yusahibuni mudirul jami'ah islami lil Ittihadil Islami Bandung al Ustad ad-Doktor Al-Haj Nurmawan Al-Magistir. Baik, sahabat Staypi, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikhtiarkan, memaksimalkan potensi yang kita miliki. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ketua STAI Persis Bandung, Al-Ustadz Dr. Haji Nurmawan MAG. Baik, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang saum, Ustadz ya. Yeah. Ya. Langsung saja mungkin agar tidak menyita waktu kepada Al-Ustadz, disilahkan. Yeah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh sahabat Staypi yang pada hari ini bersaksi atau menyaksikan tayangan ini. Pada kesempatan ini tema yang akan kita sampaikan sesuai dengan kondisi dan sekarang ini yaitu tentang masalah saum. Tentu kita sudah mendapatkan banyak ilmu tentang masalah saum ini. Bahkan mungkin setiap saat ya, ayat-ayatnya pun, hadis-hadisnya pun sudah kita hafal, sudah kita sering dengar penjelasan-penjelasannya. Yang ingin saya sampaikan adalah satu hal yang menurut saya perlu menjadi bagian dari perhatian kita mengenai masalah pelaksanaan ibadah saum itu. Sering orang dengan melaksanakan ibadah saum itu malah mengurangi etos kerja gitu ya. Karena badan lemes dan sebagainya sehingga mengurangi etos kerja. Nah, justru saya ingin membahas pada kesempatan ini bahwa saum atau yang sudah menjadi latah di dalam bahasa kita sehari-hari itu ya yang disebut dengan puasa ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa saum atau puasa itu ternyata akan lebih memompa atau mungkin mendorong untuk lebih meningkatkan etos kerja. Ya. Itu yang ingin kita bahas ya. Gitu. Perlu penjelasan dulu? Ya. Silakan. Kenapa saum itu akan membuat seseorang menjadi lebih bergairah di dalam bekerja? Kalau betul-betul memahami makna saum sebagai satu bentuk proses penyucian diri, kemudian juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dari ibadah ini membuahkan hasil menjadi bekal bagi di alam baqa nanti, maka saum adalah amalan yang sesungguhnya di situ memuat muatan-muatan atau amalan-amalan yang justru harus ditingkatkan. Jadi bukan melemah. Jadi Allah selalu menggambarkan begini, setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu kan disampaikan atau dijelaskan dengan berbagai sisi keistimewaannya ya. Sholat, kalau kita membahas sholat itu juga kan bagaimana hikmah sholat, kemudian juga makna sholat, kemudian sholat, pahala-pahala sholat, termasuk juga sholat-sholat yang dianggap sangat istimewa dan sebagainya. Itu jadi menunjukkan bahwa hidangan Allah dalam bentuk sholat itu sangat luar biasa sekali. Kemudian juga ketika Allah dan Rasulnya menjelaskan, menyampaikan tentang risalah zakat, maka persoalan zakat adalah sesuatu ibadah yang memiliki nilai sangat istimewa. Kemudian juga masalah haji, kemudian juga masalah saum yang kita sekarang sedang kita laksanakan. Nah,
yang perlu kita garis bawahi Pak, atau kita pahami dari masalah saum ini, yang tadi saya sampaikan bahwa mengapa saum semestinya atau sejatinya malah harus meningkatkan etos kerja. Karena begini, kalau kita melihat dimensi atau dua dimensi dalam tubuh manusia itu, dalam diri manusia itu ada dimensi spiritual dan dimensi material, maka ketika dimensi material seperti yang kita sekarang dengan melaksanakan ibadah saum itu kita dicoba dilatih untuk berhenti, untuk beristirahat, maka sesungguhnya itu adalah bentuk cara kita menyimpan energi baru supaya lebih bergairah dan lebih bersemangat. Kemudian juga ketika kita melaksanakan ibadah saum ini berarti aspek-aspek ruhani kita yang kita tahu bahwa di dalam diri manusia itu unsur ruhaninya itu ada akal, kolbu, nafsu, akal, kolbu dan ruh. Itu pada saat ini kan kita sedang dilatih untuk apa? Untuk lebih mengumpulkan energi lagi. Ya, misalnya sekarang akal kita dengan saum sebenarnya sedang dilatih untuk lebih jernih melihat persoalan. Kolbu kita juga dilatih untuk lebih bersih menilai sesuatu. Kemudian pikiran kita juga diasah untuk lebih cermat di dalam memberikan sebuah penilaian-penilaian seperti itu. Jadi kita sekarang ini melaksanakan ibadah saum berarti 4 unsur ruhani kita, yaitu ruh kita, nafsu kita, kolbu kita dan akal kita sekarang sedang dilatih. Untuk apa? Untuk lebih meningkatkan dayanya itu. Jadi dengan cara mengekang kekuatan-kekuatan yang sifatnya jasmani, maka di situ Allah melatih kita untuk lebih meningkatkan kekuatan-kekuatan ruhani. Dari kekuatan ruhani inilah yang kemudian harus melahirkan etos kerja dalam kehidupan kita. Itu sebagai pengantarnya. Kalau kita kaitkan saum dirangkai dengan zakat, Ustadz, ini kan ada kaitannya dengan dimensi sosial mungkin ya. Karena nanti saum juga akan diakhiri oleh zakat fitrah nanti. Makanya kalau kita menjadi amil zakat itu ketika kita akad dengan para muzaki itu biasanya seperti ini. Ditampi titipan zakatna mudah-mudahan tiasa jantan pembersih saum. Nah, bagaimana itu dimensi zakat dari saum ke zakat kemudian dimensi sosial seperti apa? Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam diri manusia itu Allah sudah mengajarkan bahwa selain manusia itu harus memiliki hubungan spiritual yang kuat, memiliki sikap atau transendensi ya seperti itu yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan lupa ada sisi lain dalam realita kehidupan Anda yang itu yang disebut dengan dimensi sosial. Mengapa zakat dirangkai juga dengan saum dirangkai dengan zakat? Karena ingin di situ bahwa manusia diperintahkan oleh Allah selain harus memiliki hubungan spiritualitas dengan Allah gitu ya, diasah spiritualnya, tetapi jangan lupa dia itu hidup dalam ruang yang nyata. Itu hidup dalam ruang dan waktu yang memang itu di situ ada banyak dimensi. Orang-orang di situ ada yang kurang mampu, kemudian juga ada yang mungkin perlu bantuan kita. Maka di situ saum dirangkai dengan dimensi sosial karena memang manusia selain makhluk spiritual juga makhluk sosial seperti itu. Kemudian bagaimana kita menjadikan momentum Ramadan sebagai saum ini sebagai bulan interupsi, baik dari interupsi makan, perilaku dan lain sebagainya. Ya, ini kalau interupsi itu kan ibarat protes ya. Iya, protes. Saum bisa dikatakan sebagai bulan interupsi dalam arti saum ini merupakan bulan protes terhadap rutinitas kita yang boleh jadi rutinitas yang kita lakukan sehari-hari itu tidak baik, gitu ya. Makan misalnya, yang paling bisa diilustrasikan adalah interupsi terhadap rutinitas makan yang bisa dibilang mungkin terlalu sering, juga mungkin berlebihan, kemudian kadar-kadar kandungan di dalam makanan itu banyak yang membahayakan dan sebagainya. Maka
ketika saum berarti stop dulu gitu loh, gitu Pak, secara tidak stop dulu. Ini makanan-makanan yang Anda setiap hari secara rutin dimakan itu perlu berhenti dulu gitu kan. Kemudian lagi dari perilaku yang biasa ya mungkin menggunjing, kemudian gibah, namimah menjadi cerita atau mungkin ucapan sehari-hari, diprotes dulu, stop dulu. Nah itu saya menyebutnya juga bulan interupsi. Kemudian juga kalau mahasiswa mungkin yang sedikit kurang bergairah di dalam belajar, kemudian lebih banyak menggunakan waktu itu, kalau HP tidak seefektif mungkin digunakan, banyak malah memutar, menyetel game dan sebagainya. Dengan saum interupsi dulu, tolong jangan itu yang diputar, tapi buka kajian-kajian keislaman yang lebih intensif, misalnya seperti itu. Murotal dan sebagainya. Itu yang saya maknai bahwa saum itu juga bagian dari sebagai bentuk bulan interupsi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita menjadikan momentum saum ini bukan hanya sekedar bentuk penyiksaan diri, jadi kita hanya sekedar menahan lapar, haus, dan mungkin kalau yang suami istri berjima. Nah, kita bagaimana kita menjadikan momentum ini bukan hanya sebagai penyiksaan diri, namun lebih dari itu tiada lain untuk kita berikhtiar menuju derajat takwa itu. Ya. Jadi betul bahwa saum itu bukan proses penyiksaan diri, tetapi dengan saum ini sebagaimana tadi disampaikan adalah menjadikan kita memiliki energi yang lebih kuat lagi, baik itu unsur atau aspek spiritual ataupun juga aspek material jasad kita. Jadi kalau dikatakan saum sebagai satu bentuk, bukan bentuk penyiksaan diri, tapi sebagai bentuk bagaimana kita lebih membersihkan diri, tetapi bahwa dalam proses penyucian diri itu ada sesuatu mungkin yang tidak menyenangkan karena di luar kebiasaan sehari-hari, yang biasanya kan pagi-pagi ngopi, makan siang, kemudian ini ditahan. Nah, itu dalam rangka mengantarkan seseorang ini untuk lebih mencapai derajat-derajat spiritual yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Jadi melatih gitu, 4 unsur tadi. Spiritual ada qalb, ada akal, ada ruh, ada nafsu. Nah, begini Ustadz. Jadi tidak sedikit di kita itu, khususnya di generasi muda, jadi bulan Ramadan ini hanya sebatas momentum seremonial semata saja. Jadi bulan Ramadan dikenal dengan bulan suci, dikenal dengan bulan dilipat gandakannya segala kebaikan. Jadi orang-orang itu hanya menjadikan Ramadan ini sebagai momentum seremoni saja. Jadi di Ramadan dia semangatnya lebih, tadarusnya rajin, sholatnya rajin, qiyamul lail tarawihnya tiap hari tidak terlewat. Nah, setelah bulan Ramadan ke sana itu tidak jadi apa-apa. Jadi tidak ada, kalau istilah Sundanya mah tak ada tapakna lah. Ya memang itulah makanya di dalam bulan Ramadan itu kalau Al-Ghazali itu membagi tingkatan orang saum itu, ada saumnya orang awam, saumnya orang khusus, kemudian saumnya khawas lebih khusus lagi, karena ingin melihat pengklasifikasian bagaimana cara orang menghadapi ibadah itu, terutama ibadah saum. Dan tentu saja saya melihat tidak hanya di dalam saum saja ya, tetapi juga di dalam ibadah-ibadah yang lain, termasuk sholat. Mungkin di dalam sholat itu juga dari segi aspek suratus sholahnya atau aspek pelaksanaannya, aspek tata caranya sudah dianggap benar, sudah dianggap mencontoh. Tetapi apakah kemudian berefek kepada asarus sholah? Asarus sholah itu dampak dari pelaksanaan sholat. Nah, sama halnya dengan pelaksanaan ibadah saum. Mungkin kita sekarang ya di dalam melaksanakan ibadah saum itu penuh dengan kehusuan ya, tarawih tidak pernah tertinggal, tadarus tidak pernah tertinggal. Tetapi setelah lewat Ramadan, kebiasaan itu mungkin hanya tumbuhnya itu beberapa minggu saja kan, atau bahkan begitu habis Lebaran gitu langsung tidak ada lagi, seolah-olah menyambut era kebebasan lagi. Nah itu yang menurut saya persepsi itu yang juga harus diperbaiki. Nah tetapi itu untuk sampai kepada tingkat bahwa
Ramadan atau saum itu merupakan latihan untuk mencapai di bulan-bulan berikutnya, perlu proses, perlu kebiasaan, perlu juga mungkin ada semacam perjalanan-perjalanan hidup yang membuat dia menjadi konsisten antara pelaksanaan ibadah saum dengan hari-hari setelah pelaksanaan ibadah saum itu. Jadi kalau usia remaja seusia reja ya, pelaksanaan saum masih dalam kategori hura-hura, dalam arti mungkin aspek formalnya saja sudah dilaksanakan, itu juga menurut saya sudah bagus gitu ya. Tetapi juga pada saat yang bersamaan itu harus kemudian itu melahirkan juga perilaku-perilaku yang secara simultan itu ada perubahan-perubahan. Nanti di usia sekian dan terusnya pemaknaan terhadap ibadah itu lebih tinggi lagi. Jadi jangan sampai pelaksanaan ibadah saum di usia 20 tahun seperti ini, 25 tahun seperti sampai usia 50 tahun seperti itu, nah itu berarti yang tidak bagus itu. Nah sekarang ini mestinya terutama yang golongan remaja kolot gitu. Jadi pemaknaan saum itu lebih kepada aspek-aspek tadi yang saya sebut dengan pembenahan, bahwa bulan ini adalah bulan latihan untuk mencari atau untuk lebih meningkatkan perilaku yang lebih baik di bulan-bulan berikutnya. Berhenti Ramadan adalah awal dari atau mungkin bentuk melaksanakan sustainabilitas kebaikan di masa-masa yang akan datang. Ya, karena kita tidak banyak ya, tidak aneh gitu seperti itu. Jadi seharusnya kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai prototipe untuk kehidupan kita di luar bulan Ramadan selanjutnya. Oh iya, kayak begini. Jadi begini, kalau dalam pelaksanaan ibadah saum itu kan, ketika kita misalnya membaca surat Al-Baqarah yang sudah kita hafal ya, mulai dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat selanjutnya, ayyaman ma'dudat. Dan pada ayat 186 itu yang menarik untuk dikaji itu adalah kemudian kan tadi berbicara tentang fikihnya gitu ya, fikihnya. Bagaimana saum orang yang melaksanakan ibadah yang sakit, kemudian yang hamil, kemudian orang tua dan sebagainya. Tetapi kemudian juga ditutup dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah ini ayat ini menjelaskan suatu atau pandangan-pandangan spiritual, aspek-aspek spiritual, karena orang melaksanakan ibadah saum itu dengan usaha bekerja keras itu sudah betul-betul dilaksanakan, kemudian aspek-aspek jasmaninya terlatih dalam situasi yang bersih, yang kemudian melahirkan ruh yang bisa dikatakan kalau sinyal itu tanpa lagi ada halangan gitu kan. Ibarat HP lah ya, kalau sudah tidak ada cuacanya sangat baik, kemudian tidak mendung, sinyalnya bagus, maka hubungan juga kan lebih terasa. Maka bagi orang yang melaksanakan ibadah saum itu, kehadiran Allah di dalam dirinya itu harus betul-betul lebih kuat lagi. Fa ini qarib gitu kata Allah bagi orang yang melaksanakan saum, sehingga di ujungnya itu Allah juga menyatakan bahwa ujibu da'wata da'i idza da'a, akan mengabulkan setiap orang yang memohon. Maka kata Allah, hendaklah kalian itu, mereka itu meminta kepadaku la'allahum yarsudun. Ini menarik juga kata yarsudun itu, karena yarsudun itu kan bisa dikatakan makna dalam arti Allah memberikan semacam satu guide. Kalau orang sudah mendapatkan yarsudun, petunjuk, berarti setiap saat Allah akan memberikan bimbingan gitu ya. Kalau diilustrasikan, kalau Reja misalnya mau pergi ke Jakarta gitu kan, tidak hanya sekedar tahu sudah dapat pengetahuan tentang Jakarta, tetapi kemudian ada guide gitu ya, ada yang membimbing terus, yang memberikan petunjuk dan arah. Nah, bagi orang yang betul-betul melaksanakan saum itu, dia itu akan
setiap saat, setiap waktu dibimbing oleh Allah. Ini kan yang paling mahal harganya gitu ya. Jadi Allah bisa saja memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Tetapi apakah kita sudah mendapatkan irsyad? Nah, itu kan persoalannya. Nah, jadi kalau ilustrasinya tadi kalau kalau hidayah dan taufik itu berarti kita hanya sekedar mengetahui gitu ya, kemudian mampu menjalani gitu kan, itu hidayah taufik. Tapi kalau sudah irsyad itu Allah setiap saat, setiap waktu mengiringi kita, hadir membimbing kita. Langkah-langkah kita itu dibimbing oleh Allah. Itu yang terindah dalam hidup itu. Gitu aja. Ya. Baik, luar biasa kita dapat ilmu banyak dari Ustadz Nurmawan ini terkait dengan saum Ramadan dan etos kerja. Ada beberapa poin yang tadi kita bisa kita garis bawahi. Salah satu di antaranya adalah jadikan momentum saum ini sebagai momentum untuk melatih 4 unsur spiritual yang ada di dalam diri kita. Ada qalb, hati, ada akal, ada ruh, jiwa, dan nafs. Mungkin ada closing statement dari Al Ustadz. Iya, sesuai dengan tema kita mengenai puasa atau saum hubungannya dengan etos kerja, maka saya menyampaikan dan mungkin juga mengajak semuanya bahwa dengan pelaksanaan ibadah saum bukan berarti berleha-leha untuk bekerja, tapi malah dengan melaksanakan ibadah saum hendaklah kita lebih meningkatkan motivasi dan kerja kita, sehingga di bulan saum ini kita lebih produktif dalam hidup kita ini dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Itu sebagai harapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian mungkin sahabat STIP, jangan lupa terus saksikan kajian kami di channel STIP Bandung Official. Jangan lupa like, share, and subscribe. Saya Reza Miftah Dinullah pamit undur diri. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة
وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم